wabil ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Segala puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah yang telah kita lakukan dibantu oleh Allah untuk disempurnakan segala kekurangannya, sehingga semua amal-amal tersebut bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besoknya berkiamah kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang yang mulia ini kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Di antara perkara yang membatalkan wudu menurut para ulama itu adalah tidur. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang tidur ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us. Mata itu tali pengendali atau pengekang dubur. Fa idza namatil ainan ustutliqal wika. Kalau mata terbejam tidur, maka tali pengekang itu lepas. Dari sinilah kemudian muncul hadis yang lain, man nama fa alaihi wudu. Barang siapa yang tidur maka dia harus berwudu. Artinya wudunya batal. Kenapa? Karena di hadis Muawiyah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mata itu adalah tali pengekang dubur. Kalau matanya melek, duburnya rapat. Kalau matanya rapat, duburnya yang kebuka. Maka batallah wudu itu. Tapi kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tabrani, dan riwayat ini dhaif. Ada hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu liman nama muttaji'an. Wudu itu bagi yang tidurnya berbaring. Lalu ada hadis lain riwayat Abu Dawud dan aslinya dari Sahih Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya telah berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya. Bahwasanya para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka nungguin isya. Jadi di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mengundur salat isya. Sehingga kadang-kadang isya itu sudah agak larut. Para sahabat nungguin isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka, itu mereka sampai takhfiqu ru'usahum. Dagunya itu nempel ke dada karena menahan kantuk. Jadi nunggu-nungguin ngantuk-ngantuk sampai nempel. Summa yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian gak lama Rasul datang mengimami salat wa la yatawaddaun, dan para sahabat gak mengulangi wudunya. Nah, dari hadis-hadis ini para ulama kemudian berbeda pendapat. Sebenarnya tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Sepakat, iya. Tapi berbeda tidur yang bagaimana dulu yang membatalkan wudu. Imam Malik misalnya beliau mengatakan tidur yang membatalkan wudu itu kalau tidurnya nauman amiqan wa ghariqan. Tidur yang sangat nyenyak atau tidur pules. Orang Betawi bilangnya tidur kebo. Tidur saking nyenyaknya geledek nyamper masih itu batal wudunya. Apapun bagaimanapun posisi tidurnya, kalau tidurnya tidur kebo, mohon maaf, itu batal wudu. Tapi kalau tidurnya tidur khafifan, tidur ayam kalau orang Betawi bilangnya, mata si merem begitu dia ngomongin, lo ngomongin buaya. Ini tidak batal tidurnya, tidak membatalkan wudu. Apapun bagaimanapun posisinya, mau berbaring kek, mau bersandar, mau duduk, pokoknya kalau tidurnya tidur ayam, kata Imam Malik
tidak batal. Tapi kalau tidurnya sangat nyenyak, mau tidurnya duduk, batal. Nah, ini dalam mazhab Maliki. Sementara Imam Syafi'i berbeda. Kata Imam Syafi'i, dilihat dari posisinya. Kalau tidurnya mutamakkin, julusan mutamakkinan atau mutamakkinan maq'adatuhu, tidur dalam posisi duduk, maka ini tidak membatalkan wudu meskipun tidurnya sangat nyenyak. Meskipun tidurnya tidur kebo, kalau posisinya mohon maaf dubur nempel ke tempat duduk, tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mohon maaf dubur sudah terangkat, berbaring, senderan, apalagi tengkurap, meskipun tidurnya tidur ayam, dalam mazhab Syafi'i batal wudunya. Tapi kalau tidurnya duduk, biar karena sampai geledek dia masih tetap bukan geledek, geledek nyamber berbunyi, dia masih tetap ngorok, nggak batal selama posisinya duduk. Posisi dubur mohon maaf nempel ke tempat duduk. Alhamdulillahnya kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i, sehingga Jumatan aman. Oh, kalau kita mazhabnya Maliki Pak, itu kelar Jumatan nggak bisa langsung qomat, itu semua pada wudu ulang. Kenapa? Karena tidurnya kira-kira kalau Jumatan tidur ayam atau tidur kebo itu? Rasa-rasanya sih berat itu tidurnya. Khotib salam udah nggak tahu lagi, tahu-tahu langsung selesai khutbahnya. Ini khutbah model apa nih? Nggak pakai khutbah katanya. Bukan khutbahnya nggak pakai ceramah, tapi dianya dari awal salam sudah langsung tidur nyenyak. Dan memang begitu biasanya waktu-waktu Jumatan itu waktu yang enak sekali buat tidur itu ya. Karena setan banyak sekali itu, masya Allah. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Jadi begitu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Kita bangun tuh udah pada semutan segala macam. Itu nggak perlu wudu lagi, langsung lanjut sholat. Karena mazhabnya Syafi'i, tidurnya dalam posisi duduk, aman, insyaallah. Yang ketiga Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidur yang membatalkan wudu, semua posisi, semua jenis tidur, kalau dia tidurnya tidak dalam posisi berdiri. Kalau tidur dalam posisi berdiri, kata Imam Ahmad, nggak batal. Sementara Abu Hanifah mengatakan tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur salah satu posisi sholat, baik lagi berdiri karena imam bacanya panjang atau mantu kita, nah, itu nggak batal wudunya. Atau bahkan dalam posisi sujud, lagi sujud, katanya pulas Pak, imam sudah Allahu Akbar, dia masih aja sujud. Kata di samping, masya Allah khusyuk banget nih orang sholat, padahal ketiduran. Batal nggak nih wudunya? Dalam mazhab Syafi'i batal, karena posisinya mohon maaf duburnya nggak nempel ke tempat duduk, malah mohon maaf kalau posisi sujud itu kan enak banget buat nembak itu. Tapi kata Imam Abu Hanifah nggak batal. Kenapa? Karena kalau kita sujudnya benar, itu perut ini ngunci dia, sehingga angin tidak akan keluar. Maka itu kalau dalam mazhab Hanafi, tidur dalam posisi sujud tidak membatalkan wudu. Insyaallah. Kalau posisi sujudnya benar, makanya ada sujud yang dilarang. Ini nempel semua nih. Ah, seperti ini, nah itu batal. Karena posisi sujudnya tidak benar. Maka posisi yang benar itu sikunya kita angkat. Tapi ini mohon maaf, kalau ngomong-ngomong masalah sujud ya, ada sebagian saudara-saudara kita mengikuti sunnah betul. Rasulullah kalau sujud itu menjauhkan lambung dari kedua paha beliau, bahkan membuka kedua ketiak. Ada riwayat mengatakan yura bayadha ibtaihi, sampai terlihat putih kedua ketiak beliau. Jadi kalau sujud Rasul seperti ini, kepalanya jauh ke depan. Bahkan ada riwayat kalau ada anak kambing lewat itu bisa. Ini hadisnya sahih, riwayatnya benar. Tapi kita harus lihat dengan seksama. Rasulullah itu posisi sujud seperti itu karena beliau sholatnya sebagai imam di depan. Jadi kalau sujud begini aman. Tapi kalau kita sholat sebagai makmum, lihat kanan kiri kita Pak. Jangan maksakan, hadisnya kan begitu, sujud ke depan, tangan dilebarin. Yang kasihan samping kanan kiri kita kehabisan lapak. Kalau disujud Allahu Akbar, yang di samping Allahu Akbar, kehabisan lapak. Kalau orangnya legowo gak ada masalah. Masalahnya kalau dendaman, apa gue diambil rokat kedua gue balas. Bener aja begitu rokat kedua Allahu Akbar, berantem gara-gara sujud. Baik. Nah, ini diantara perkara yang mungkin kita anggap sepele, kita anggap remeh, tapi ternyata para ulama membahas dengan detail perkara membatalkan wudu, yaitu adalah masalah tidur. Nah, ini
mungkin bisa kita pahami sehingga kita bisa mengetahui wudu kita batal atau tidak. Karena wudu ini adalah di antara khususiyah umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu tidak disyariatkan wudu. Sebagian besar ulama berpendapat begitu. Mereka sholat tapi tanpa wudu. Kenapa? Karena besok hari kiamat kata Rasulullah SAW, saya bisa memilah dan memilih mana umat saya dan mana bukan umat saya. Sehingga yang umat saya persilakan minum dari telaga Al-Kautsar. Yang bukan umat saya akan saya halau. Mohon maaf, nggak bisa, nggak boleh. Ini buat umat saya. Para sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana kau bisa menghalau orang-orang yang bukan umatmu dan kau mempersilahkan yang umatmu? Sementara manusia begitu banyak ya Rasul, dan umatmu begitu banyak jumlahnya, bermiliar-miliar. Sepeninggal engkau banyak sekali umat Islam. Bagaimana kau bisa mengenali mereka satu persatu? Kata Rasulullah, bukankah ada seorang penggembala, dia hafal kudanya atau kambingnya atau dombanya atau untanya? Dia sudah hafal. Bagaimana cara kau menghafalnya ya Rasul? Padahal kau tidak ketemu dengan umatmu. Kata Rasulullah, inna ummati satud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat di padang mahsyar dikumpulkan dalam kondisi ghurran, wajahnya itu bersinar, bercahaya. Muhajjalin, tangan, kakinya juga bercahaya. Umat yang lain tidak ada cahaya di wajah, tangan dan kakinya. Maka Rasul langsung tahu, ini umat saya, ini bukan umat saya, ini umat saya, yang ini bukan. Dari mana tahu? Wajah, tangan dan kakinya bercahaya. Dari mana cahaya ini? Min asaril wudu, dari bekas wudu. Itu karenanya Al-Dhahhak ketika menafsirkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Abasa, wujuhu yauma idin musfirah. Wajah-wajah pada hari itu sumringah, senang, bahagia. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang selalu menjaga wudu. Insyaallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa selalu menjaga wudu kita, sehingga dengan begitu besok di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sumringah, senyum, bahagia, dan kita bisa dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita dipersilahkan minum dari telaga Al-Kautsarnya dan kita semua berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.